Halo teman-teman, saya Rega Aprilianto dari Public Relation 2019 dan ini teman saya. Silakan berikan kontak sono. Wow, gak jelas. Terus, Guys, nama saya Duren, yes. Kemara dari Duren, Malang. Aku Cica dari Public Relation 2019. Iya, kita semua dari Public Relation 2019 vokasi UB. Jadi kita mau jawab pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Re.Gui. Vokasi itu jalur tesnya ada berapa sih Kak? Oke, vokasi itu untuk tahun 2019 ada 2 tes. Satunya tes prestasi dari jalur prestasi dan yang kedua adalah jalur mandiri. Kalau jalur prestasi itu pakai nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kalau tes mandiri itu pakai kita datang ke UB ngelakuin tes tulis. Nah ini dari jalur prestasi mungkin bisa jelasin apa aja gimana ceritanya. Untuk jalur prestasi bisa nyantumin rapot semester 1 sampai semester 6. Dan prestasi yang kamu miliki. Wow. Itu sangat mempengaruhi kalian untuk masuk vokasi UB. Kalau mandiri gimana sih Kak? Mandiri tes tulis. Sulit nggak? Soalnya gimana tuh? Soalnya sangat di luar ekspektasi ya. Jadi Luar banget, gila. Nggak perlu belajar, Rek. Pokoknya gitulah. Oke, sekarang pertanyaan dari White Rose Girl. Tips biar selalu percaya diri. Gimana tuh? Sering nggak percaya diri sih. Jadi tips percaya diri, jangan sering banding-bandingin diri kamu dengan diri orang lain. Namanya kan juga percaya diri kan. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri bahwa apapun yang kamu lakukan itu pasti berhasil. Jadi di positive thinking aja, itu juga buat afirmasi sama diri kita. Biasanya afirmasi itu justru yang jadi realita, karena afirmasi itu biasanya berkaitan dengan doa juga, harapan kita. Jadi believe in yourself aja, percaya sama diri sendiri. Percaya diri juga harus banyak makan kayak dia nih. Apa sih? Pertanyaan ketiga, mau tanya Mas, cara biar tugas cepet kelar tapi sambil kerja gimana? Tugas kan tanggung jawab kita kan, berarti kalau kita milih kerja sambil kuliah kan berarti tanggung jawab kita ada 2. Kerja juga buat kuliah juga buat kerja. Jadi dua-duanya harus balance. Pertanyaan dari lambung, guys. Atta Rajuan. Wah. Hai Atta Rajuan. Hai Atta Rajuan. Pernah dimakan ondel-ondel gak? Skip. Next. Dari Rega APR, guys. Apa pentingnya jadi diri sendiri? Orang lain kenal kita itu dengan cara apa kalau misal kita sama dengan orang lain? Misal aku sama saudara Rega nih, SDR ya? Yo. Denny komunikasinya pintar desain, sedangkan aku komunikasinya olahraga basket walaupun gemuk. Pentingnya jadi diri sendiri tuh, kita tuh harus percaya bahwa manusia tuh diciptakan berdasarkan porsinya masing-masing, terus dikasih kelebihan masing-masing, dikasih kekurangan masing-masing. Ketika kita menghargai pencipta dengan menjadi diri sendiri, ya berarti ya itu tadi ya, kita menghargai pencipta aja dengan jadi diri sendiri. Disyukuri aja, jangan insecure. Iya, jangan insecure. Iya, Yang penting syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah ya. Tetap jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Aduh, mentang-mentang nomor ini banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Sandang.ins. Mau dong Kak tipsnya biar tabah waktu gap year. Jadi di antara kita berempat yang gap year kita berdua ya guys. Aku sama Cica. Buat yang nggak tahu gap year itu apa? Gap year itu lanjutin tahun depan, itu namanya gap year. Kalau aku lulus tahun 2018 baru kuliah tahun 2019. Sama halnya juga dengan Cica. Ikhlas pastinya. Nggak bisa dipungkiri memang kita bukan jalannya kuliah di tahun itu. Ya instastories temen, waduh udah kuliah gak usah iri. Ya pasti iri sih, cuma ditahan aja. Soalnya kita ada waktunya kok. Kalau dari aku sendiri, percaya aja bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan waktu yang terbaik, good timing for us. Jadi nggak perlu takut, tidak perlu meragukan waktu Tuhan lagi. Nggak usah berkecil hati, mungkin belajar sesuatu yang baru gitu. Kalau aku sama Rega sih kerja ya, nah tapi kita tuh kerjanya benar-benar bisa mengupgrade diri kita sendiri, terus bisa mengenalkan kita dengan hal yang baru. Justru
pas kita masuk kuliah itu kita sedikit banyak lebih tahu gitu loh daripada anak yang fresh graduate kayak SMA gitu. Kita dari segi pengalaman kita lebih matang, dari segi mental kita sudah terasa, dari segi pengetahuan di dunia kerja kita tuh sudah bisa mempersiapkan. Jadi kita nggak kaget lagi kalau misalkan nanti kita kuliah terus kita lanjutkan kerja, kita udah nggak kaget, kita udah pernah kayak gitu. Gap year ada hikmahnya, apalagi vokasi ya. Vokasi itu emang orientasinya kita untuk lebih siap di dunia kerja. Maksudnya sebelum masuk vokasi pun kita udah ada pengalaman kerja. Bahwasanya justru waktu gap year itu kita berdua nemuin passion kita seperti apa. Jadi waktu masuk kuliah mau nentuin jurusan apa, kita udah tahu mau milih jurusan apa tanpa takut untuk salah jurusan, karena kita udah mengenal diri kita lebih jauh setelah karena gap year ini Ya, gitu sih. jadi gunakan waktu gap year itu untuk lebih hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang lebih bermanfaat kayak mengenali diri kita sendiri, terus mengasah kemampuan diri kita sendiri gitu. Jangan sia-siakan waktu. Yes. Dan juga untuk yang gap year jangan malu, pasti semua itu ada hikmahnya. Yes. Tidak perlu merendah. Kita bisa kok habis ini. Kita bisa.com guys. Raimu ketutupan panci. Banyak guys. Masih banyak. Dari ambis sekalio. Kak, cara ngurusin badan gimana? Yang cepet. Ambis boleh tapi tetap olahraga. Iya, jadi ya imbangin aja. Nggak ada yang instan. Kalau mau setiap hari tuh daripada olahraga. Jadi kalau aku pernah program jadi selama 100 hari itu paling enggak 30 menit. 30 menit itu 3 set sudah push up, sit up dan lain sebagainya. Terus imbangin aja apa yang masuk sama apa yang keluar. Jadi biar badan tetap ideal. Oke, dari tips yang kamu lakuin tadi, kamu laksanain nggak? Kamu laksanain ya? Dulu. Makanya ngasih tips biar kurus tapi mimbus guys. Pertanyaan dari WA ya, Satrio namanya. Satrio Putra, anak SMK Negeri 4 Malang yang mau masuk ke vokasi. Jadi dia tanya, gimana sih rasanya ada di public relation? Enak enggak? Gimana sih cerita awalnya? Jadi dulu itu aku nggak tahu ya public relation itu kayak apa. Namun aku browsing itu kayak ada ilmu komunikasi, namun itu cabangnya itu ada public relation. Nah di situ mempelajari bagaimana kita berkomunikasi antara satu sama lain. Tidak hanya berkomunikasi, namun harus menjaga image citra baik dari sebuah perusahaan. Namun kita di situ banyak belajar hal baik untuk menjadikan diri kita itu semakin pede di hadapan orang banyak. Terus kalau public relation itu bakal banyak prakteknya karena kita juga berpotensi jadi misalnya jurnalis. Kan kita juga dari fakultas vokasi yang notabene-nya adalah 70% praktek. 60%, sorry. Pokoknya lebih asik lah, kamu lebih kayak public speaking dan di sini ada pelajaran baru menurut aku secara pribadi sih. Jadi kayak kamu dikasih tahu gimana sih kamu cara memperkenalkan diri yang efektif di depan karyawan baru. Misal kamu adalah karyawan baru, kamu memperkenalkan diri secara efektif gimana, cara ngambil hatinya gimana, gitu lah pokoknya. Mungkin simpel yang dipelajari, mungkin mereka ala public relation cuma baca doang, tapi itu faktor penting kita biar nantinya turun ke lapangan itu seperti apa. Iya. Terus jangan kira kalau misalkan public relation tuh as simple as speaking, cuman butuh bacot aja, enggak guys. Jadi public speaking, public relation itu kita dituntut untuk berwawasan luas, terus kita dituntut juga bisa manage sesuatu karena berbagai kebijakan perusahaan itu biasanya diatur oleh public relation itu sendiri, dan kita juga harus memperhatikan. Kenapa kita harus berwawasan luas? Karena kita juga harus memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, gimana cara kita untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Yang enaknya sendiri, yang membanggakan masuk public relation seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen kita tercinta. Siapa namanya? Bapak Agung Sudir Putra, bahwasanya public relation bukanlah hanya sebuah pekerjaan tapi adalah sebuah profesi. Jadi ini adalah salah satu kebanggaan juga masuk public relation. Worth it lah masuk public relation. Ceweknya cantik-cantik. Cantik pol. Cowoknya stylish.
Lumba-lumba. Pertanyaan terakhir dari link 4100. Menurut kakak dan teman-teman, halo link Halo, 4100. Apakah video prank itu boleh dilakukan atau tidak? Waduh, berat nih pertanyaannya. Kalau boleh, apa yang mendukung video atau konten prank boleh dilakukan? Dan begitu pula sebaliknya, jika jawabannya tidak. Serta menurut kalian, prank itu sesuatu yang seperti apa sih di mata kalian? Karena semakin dewasa ini, aksi prank semakin menjadi-jadi ke arah yang menyimpang dan membuat kesenangan hanya untuk satu pihak, which is yang ngeprank. Jadi kesenangannya itu buat yang ngeprank aja guys. Dan merugikan korban prank. Contoh kasus Ferdian. Oke, ini kasus dari Ferdian Palengko. Paleka. Beri umpel. Di video prank yang sedang viral itu waria ya, ngeprank waria Iya, mau iya. ngasih sumbangan, kardusnya itu mie tapi isinya sampah dan batu. Batako. Iya tak? Batako sama sampah. Dan itu jahat banget, banyak yang ngecam aksi itu sehingga Ferdian ditangkap. Nah, menurut kita dari pertanyaan itu, Ya. Cica dulu kan. Kalau menurut aku ya, prank itu apa artinya? Ikut Prank itu surprise. guys dalam bahasa Indonesia itu artinya gurauan. Nah, pada saat kita melakukan sebuah gurauan atau pada saat kita melontarkan atau melakukan hal-hal yang tujuannya kita tuh sebenarnya bergurau, tapi bergurau sendiri tuh ada batasnya gitu loh, dan tidak boleh atau tidak bisa menyinggung sebelah pihak. Jadi kalau misalkan kita mau ngeprank, apalagi itu juga diupload ya, kan kebanyakan youtuber kan yang ngeprank. Nah itu mau diupload di YouTube atau mungkin Instagram, kalian juga harus bijak dan smart untuk menggunakan sosial media. Sosial media tuh ada etikanya. Kalau misalkan yang kayak Ferdian kemarin itu kan menyebar luas, terus mungkin kalau misalkan dari sisi warianya itu it's okay, ya nggak masalah, udah selesai. Tapi karena yang dari warianya itu juga nggak oke, siapa sih yang oke digituin gitu, apalagi itu sensitif banget gitu loh gurawannya, dan kurang ajar ya, kayak merendahkan banget juga, apalagi kalau udah diupload di sosial media itu juga menimbulkan dilihat banyak orang. menimbulkan banyak spekulasi, terus menimbulkan yaitu akhirnya yang netizen itu yang lihat itu kan juga bisa menilai dia bijak apa enggak, terus akhirnya marah dan akhirnya sampai lapor polisi kan, terus ya udah ditangkap. Selamat Ferdian. selamat ya, soalnya kamu kurang ajar banget. Kurang bisa Tenang menghargai aja, perasaan orang lain. tenang aja, abis ini bebas, tadi bohong. Boleh dilakukan tapi ada batasnya. Tapi selama ini bukan kasus pertama. Kalau prank itu merugikan orang lain. Kalau kontennya merugikan janganlah. Kalau menurut aku sih itu nggak etis ya. Jadi kalau merugikan bener-bener sampai kayak gitu, menurunkan derajat dan mengesampingkan kemanusiaan itu. Kalau bergurau itu kan sama dengan artinya bercanda kan. Kalau bergurau bercanda itu kan pasti kita kayak Untuk lucu-lucuan, harus ada yang lucu. Dan itu nggak lucu. Kalau Sama misalkan sekali. nggak lucu berarti itu bukan gurauan, itu bukan prank yang baik gitu. Itu Nggak baik. kan bergurau Ya, kan iya, artinya. Kian kan prank lagi ngetren nih, zaman-zamannya Atta kan. Tapi menurutku pranknya Atta itu masih manusiawi, masih wajar. Nggak prank apa sih apa? Ada, aku pernah nonton yang dia ngeprank adiknya yang adik apa kakak itu yang Sai. Misalnya lah, dia kan anak pertama. Oh iya, Sai kakak. Adiknya. Sai adik, baru mobilnya itu dicoret-coret tapi pakai yang bisa dihapus. Itu kan masih wajar, masih bisa dihapus, bisa dibersihin. Benefitnya si Sai-nya jadi olahraga biar nggak mager terus. Jadi contoh orang yang memandang hal positif sekali. Gimana dampaknya jika kita upload sesuatu di sosial media ke orang banyak, itu seperti apa dampaknya? Jika dampaknya kalau misal contohnya Ferdian ini dampaknya buruk, berarti dia tidak memperhitungkan dampaknya setelah diupload. Jadi seperti itu. Dan kalau misal pembelajaran masalah sosial media itu kita pelajari di public relation, nggak sih? Betul banget. Go public, make relation. Tugasnya banyak banget. Iya.
Jadi upload di Kok YouTube. emang Sambat. Nggak apa-apa, Oh, nggak nggak apa-apa. apa-apa, tugasnya banyak banget itu melatih kesabaran dan Iya. melatih kita untuk lebih berjuang. Tugasnya itu berguna banget buat kedepannya. Iya, Jadi makanya banyak berkaitan tugas nggak dengan apa-apa. sosial media. Nggak apa-apa emang banyak Kalian tugasnya. pasti dong tidak terlepas dari Sosial media. Dan itu sosial media digunain banyak orang banget sih, apalagi Iya. anak milenial saat ini. Buat kalian yang anak sosial media banget, cocok banget masuk public relation. Daripada sosial media lu kosong, cuma Kosong, lu cuma scroll aja. scroll, gak ada notif gitu kan ya. Kesabaran dan kesenangan. Dan kesenangan Oke guys, sekian dari kami. bye.